Halo, perkenalkan nama saya Tiara Fazirin Hairunisa dari Universitas Pajajaran, jurusan Administrasi Publik 2019, NPM 095. Halo, perkenalkan nama saya Budanti Raihana Aridivani, mahasiswa Administrasi Publik FISIP Unpad angkatan 2019, NPM 029. Perkenalkan, nama saya Firja Fauziah dari jurusan Administrasi Publik 2019 Universitas Pajajaran dengan NPM 039. Awalnya saya berpikir kalau statistika itu sulit karena berhubungan dengan angka, berhubungan dengan rumus, berhubungan dengan variabel, pengukuran, dan segala macamnya. Tetapi setelah satu semester ini mengikuti mata kuliah statistika dengan diajarkan oleh Bapak Tata, lambat laun pemikiran tersebut berubah. Saya mulai berpikir detik ini bahwa statistika tidak semenyulitkan dan tidak sememusingkan itu. Dan ditambah, saya menyadari bahwa statistika dengan kehidupan kita itu tidak bisa dipisahkan atau selalu berkaitan. Menurut saya, statistika ini dibutuhkan dalam banyak bidang ya, dalam bidang apapun. Mungkin secara tidak sadar pun dalam kehidupan sehari-hari ini kita sudah sering menggunakan statistika. Nah, dengan mempelajari dan memahami statistika akan mempermudah kegiatan yang mungkin contohnya kegiatan yang membutuhkan banyak data, kemudian kegiatan yang ingin mengetahui hubungan antara satu hal dengan hal lainnya, kemudian kegiatan yang akan memverifikasi sesuatu. Nah, tentunya statistika ini akan mengasah ketelitian seseorang ketika menggunakannya. Mengenai pandangan saya tentang statistika, pertama kali mengetahui statistika di bangku sekolah menengah, pemikiran saya tentang statistika terkotak pada hitung-menghitung. Akan tetapi, ketika dipelajari, statistika sangat dekat dengan kita, karena statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data, mulai dari bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah, menginterpretasikan, hingga pada akhirnya menarik kesimpulan dari data-data yang ada. Statistika di administrasi publik memiliki berbagai kegunaan. Pertama, digunakan ketika kita melakukan penelitian. Dari mulai mengumpulkan data, menginterpretasikan, hingga menarik kesimpulan dari data, kita memerlukan ilmu statistika itu sendiri. Selanjutnya, statistika juga digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan kebijakan publik. Hal ini ditujukan agar nantinya kebijakan publik ini sesuai dengan kondisi masyarakat dan dapat menangani masalah yang ada di masyarakat. Administrasi publik tentunya berhubungan dengan begitu banyak fenomena, terutama fenomena sosial, di mana di administrasi publik ini kita mengamati keadaan sosial maupun fenomena sosial yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam proses pengambilan kebijakan. Sehingga di administrasi publik tidak hanya mengamati fenomena tersebut, tetapi juga mengukur fenomena tersebut, sehingga mendapatkan hal yang pasti dari keadaan yang terus bergerak. Disinilah hubungan antara statistika dengan administrasi publik. Statistika membantu untuk mengukur keadaan-keadaan yang terus bergerak untuk mendapatkan hal yang pasti. Jika berbicara tentang administrasi publik sendiri, administrasi publik ini mengarah kepada hal yang berhubungan dengan publik. Nah, terutama hal itu adalah pelayanan. Banyak jenis tentang layanan, namun jika dihubungkan dengan statistika, statistika akan digunakan oleh seorang administrator untuk memiliki pencatatan yang paling eksak dalam pengumpulan datanya atau untuk pengolahan datanya. Nah, mungkin serta dapat memberikan cara untuk pengolahan data dan memberikan arahan berpikir atau tata kerja yang lebih terstruktur. Selain itu, seorang administrasi publik, terutama akademisinya, tidak jarang akan melakukan penelitian. Nah, ketika dalam melakukan penelitian itulah terjalin hubungan erat antara administrasi publik dengan statistika yang saling melengkapi. Statistika akan memberikan dasar untuk seorang peneliti menarik kesimpulan sebagai hasil penelitiannya. Prospek kerja dari administrasi publik yang menggunakan statistika tentunya banyak ya. Salah satunya adalah peneliti kebijakan. Data analysis ya. Seorang analis kebijakan.
Peran dari analis kebijakan di siklus kebijakan sendiri ada bermula dari agenda setting hingga melakukan evaluasi. Di agenda setting, seorang analis kebijakan perlu melakukan penelitian dan juga analisis mengenai faktor-faktor penyebab dari adanya masalah di masyarakat. Kemudian, dalam tahap formulasi kebijakan, analis kebijakan perlu melakukan penelitian dan juga memberikan alternatif kebijakan dan juga desain dari implementasi kebijakan. Dalam masa evaluasi, analis kebijakan akan melakukan evaluasi mengenai sebagaimana efektifkah kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seorang analis kebijakan memerlukan ilmu statistika dalam pekerjaannya berkaitan erat dengan desain kebijakan yang nantinya akan diberikan atau diusulkan kepada pemerintah oleh seorang analis kebijakan. Analis kebijakan ini akan mengolah informasi yang ada dari responden, narasumber, maupun lembaga statistik yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan publik. Hal ini dikarenakan informasi baru dapat disebut sebagai suatu data apabila dikumpulkan dengan metode ilmiah yang benar dan juga dapat diuji. Data ini kemudian akan disusun secara lebih sistematis dan juga rapi sehingga mampu menjelaskan mengenai sebab dari suatu masalah, akibat dari masalah yang ada, dan juga hasilnya apabila dilakukan penanganan ataupun tindak lanjut berupa suatu kebijakan. Seorang analis kebijakan melakukan semuanya dengan riset kuantitatif ataupun kualitatif. Riset kuantitatif yang dilakukan oleh seorang analis kebijakan ini nantinya akan membentuk suatu pola dan mengetahui bagaimana sebab dari suatu permasalahan publik dan kebijakan apa yang paling cocok untuk permasalahan tersebut. Analis kebijakan juga dianjurkan untuk menguasai software statistika seperti SPSS untuk mempermudah analis kebijakan dalam menganalisis kebijakan. Mengapa jawaban saya data analyze? Karena seperti namanya dan sepengetahuan saya, data analyze adalah seseorang yang melakukan penelitian untuk mencari informasi menggunakan alat analisis data. Nah, dalam pekerjaannya, data analyze ini biasa menggunakan program dan aplikasi untuk pengolahan data, seperti salah satunya yang paling familiar adalah Microsoft Excel. Kemudian tambahan informasi mengenai data analyst yang saya dapatkan dari internet, yaitu menurut Morning Future, data analyst adalah sebuah profesi yang berkaitan dengan analisis data. Profesi ini menuntut seseorang untuk memahami asal-usul data dan distorsi dengan cara menganalisis data-data tersebut. Adapun cara menganalisis data-data tersebut tidaklah sembarangan, melainkan dengan menggunakan teknologi khusus. Data analyst akan menganalisis data-data dengan menggunakan teknologi khusus serta akan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan suatu perusahaan. Seperti namanya, peneliti kebijakan berkaitan dengan kegiatan penelitian. Namun berbeda dengan penelitian dalam bidang sains, peneliti kebijakan berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dirumuskan oleh pemerintah maupun yang telah diputuskan oleh pemerintah. Peneliti kebijakan membantu pemerintah untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian membantu pemerintah juga untuk memilih dan memberikan alternatif-alternatif sebagai solusi yang akan diadopsi ke dalam kebijakan tersebut. Kemudian tidak sampai di situ, peneliti kebijakan juga lanjut meneliti bagaimana kondisi masyarakat saat ataupun setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa peneliti kebijakan berhubungan langsung dengan masyarakat, berhubungan langsung dengan kondisi-kondisi yang tengah terjadi di masyarakat maupun yang akan terjadi di masyarakat, serta tentunya berhubungan dengan statistika untuk membantu mempermudah pekerjaannya. Statistika ini sangat bermanfaat dalam kehidupan ya, terutama khususnya dalam konteks ini adalah kehidupan pekerjaan, yang dimana contohnya tadi yaitu perusahaan akan membutuhkan suatu informasi yang diperoleh dengan mengumpulkan, menganalisis, kemudian mengolah data sehingga menjadi suatu informasi yang valid dan mungkin menjadi patokan khusus untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. Sesuai dengan yang sudah saya katakan sebelumnya, statistika tidak hanya berisi angka-angka saja, tetapi statistika juga berkaitan erat dengan keadaan sosial yang ada di sekeliling kita. Di dalam kehidupan pun kita mungkin tidak sadar bahwa dalam melakukan hal-hal kecil kita menggunakan statistika untuk mempermudah pekerjaan tersebut. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa statistika dapat diterapkan dalam seluruh bidang kehidupan. Dan juga dapat dikatakan bahwa statistika itu mudah. Nah, oleh karena itu, statistika ini memiliki
kekuatan besar yang mungkin sangat perlu dipahami dan dipelajari dengan baik, karena dengan mempelajari dan memahami secara rutin dan terus berlatih terkait statistika, maka kita akan menganggap statistika itu mudah. Statistika bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, di mana statistika dapat berfungsi untuk menghitung pendapatan dan juga pengeluaran, sehingga dapat membantu menentukan keputusan dalam membeli sesuatu. Statistika juga dapat membantu peneliti untuk menyusun penelitian dari awal hingga akhir terkait dengan pengolahan, penginterpretasian, hingga pengambilan kesimpulan dari data. Statistika juga bisa menguraikan suatu masalah yang terlihat kompleks dan juga rumit sehingga dapat ditarik suatu benang awal hingga akhirnya. Statistika juga nantinya bisa membantu untuk memberikan suatu keputusan yang baik bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian pembahasan video mengenai statistika menurut pandangan dan dalam bidang kerja ahli administrasi publik. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Silahkan koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa!